Salam Pak Hawe. Shalom Bu. Salam Bapak Ibu semua yang hadir di live Zoom dan yang hadir di live YouTube dan juga yang akan nonton siaran ulang kita hari ini. Puji Tuhan, kembali kita membaca firman Tuhan dari kitab Ayub, Ayub 32 ayat 1 sampai 22. Ulang Pak Hawe, ayat 33 saya juga Pak Hawe. Ayub 32 Bu, cuma Ya saja. Mm-mm. Baik. Demikian firman Tuhan. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya benar. Lalu marahlah Elihu bin Barakeel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu karena mereka mempersalahkan Ayub meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicaralah Elihu bin Barakeel, orang Bus itu. Aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu, aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara, dan yang sudah banyak jumlah tahunnya memaparkan hikmat. Tetapi roh yang di dalam manusia, yang nafas dan nafas yang maha kuasa, itulah yang memberi kepadanya pengertian. Bukan orang yang lanjut umurnya yang mempunyai hikmat, bukan orang yang sudah tua yang mengerti keadilan. Oleh sebab itu aku berkata, dengarkanlah aku pun akan mengemukakan pendapatku. Ketahuilah, aku telah menantikan kata-katamu, aku telah memperhatikan pemikiranmu, hingga kamu menemukan kata-kata yang tepat. Kepadamulah kupusatkan perhatianku. Tetapi sesungguhnya tiada seorang pun yang mengecam Ayub. Tiada seorang pun di antara kamu menyanggah perkataannya. Jangan berkata sekarang, kami sudah mendapatkan hikmat. Hanya Allah yang dapat mengalahkan dia, bukan manusia. Perkataannya tidak tertuju kepadaku, dan aku tidak akan menjawabnya dengan perkataanmu. Mereka bingung, mereka tidak memberi sanggahan lagi. Mereka tidak dapat berbicara lagi. Haruskah aku menunggu karena mereka putus bicara? Karena mereka berdiri di sana dan tidak memberi sanggahan lagi? Aku pun hendak memberi sanggahan pada giliranku. Aku pun akan mengemukakan pendapatku. Karena aku tumpat dengan kata-kata. Semangat yang ada di dalam diriku mendesak aku. Sesungguhnya, batinku seperti anggur yang tidak mendapat jalan hawa. Seperti kirbat baru yang akan meletup. Aku harus berbicara supaya merasa lega. Aku harus membuka mulutku dan memberi sanggahan. Aku tidak akan memihak kepada siapapun dan tidak akan menyanjung-nyanjung siapapun. Karena aku tidak tahu menyanjung-nyanjung. Jika demikian, maka segera pembuatku akan mencabut nyawaku. Demikian pembacaan firman. Terima kasih Bu Nailiana. Bu Sarma, silakan baca Ayub 33 Bu, 1 sampai 33. Baik, saya akan lanjutkan pembacaan firman yang berikutnya. Akan tetapi sekarang, hai Ayub,
dengarkanlah bicaraku, dan bukalah telingamu kepada segala perkataanku. Ketahuilah, mulutku telah kubuka, lidahku di bawah langit-langitku berbicara. Perkataanku keluar dari hati yang jujur, dan bibirku menyatakan dengan terang apa yang diketahui. Roh Allah telah membuat aku, dan nafas yang Maha Kuasa membuat aku hidup. Jikalau engkau dapat, jawablah aku. Bersiaplah engkau menghadapi aku. Pertahankanlah dirimu. Sesungguhnya bagi Allah aku sama dengan engkau. Aku pun dibentuk dari tanah liat. Jadi engkau tak usah ditimpa kegentaran terhadap aku. Tekananku terhadap engkau tidak akan berat. Tetapi engkau telah berbicara dekat telingaku, dan ucapan-ucapanmu telah kudengar. Aku bersih, aku tidak melakukan pelanggaran. Aku suci, aku tidak ada kesalahan. Tetapi ia mendapat alasan terhadap aku. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Ia memasukkan kakiku ke dalam pasung. Ia mengawasi segala jalanku. Sesungguhnya dalam hal itu engkau tidak benar. Demikian sanggahanku kepadamu, karena Allah itu lebih daripada manusia. Mengapa engkau berbantah dengan dia, bahwa dia tidak menjawab segala perkataanmu? Karena Allah berfirman dengan 1-2 cara, tetapi orang tidak memperhatikannya. Dalam mimpi, dalam penglihatan waktu malam, bila orang nyenyak tidur, bila berbaring di atas tempat tidur, maka ia membuka telinga manusia dan mengejutkan mereka dengan teguran-teguran untuk menghalangi manusia daripada perbuatannya dan melenyapkan kesombongan orang, untuk menahan nyawanya daripada liang kubur dan hidup daripada maut oleh lembing. Dengan penderitaan ia ditegur di tempat tidurnya dan berkobar terus-menerus, bentrokan dalam tulang-tulangnya, perutnya bosan makanan, hilang nafsunya untuk makanan yang lezat-lezat. Susutlah dagingnya, sehingga tidak kelihatan lagi. Tulang-tulangnya yang mula-mula tidak tampak menonjol keluar, sampai nyawanya menghampiri liang kubur, dan hidupnya mendekati mereka yang membawa maut. Jikalau di sampingnya ada malaikat, penengah 1 di antara 1000 untuk menyatakan jalan yang benar kepada manusia, maka ia akan mengasihaninya dengan berfirman, lepaskan dia, supaya jangan ia turun ke liang kubur. Uang tebusan telah kuperoleh. Tubuhnya mengalami kesegaran seorang pemuda, ia seperti pada masa mudanya. Ia berdoa kepada Allah, dan Allah berkenan menerimanya. Ia akan memandang wajahnya dengan bersorak-sorai, dan Allah mengembalikan kebenaran kepada manusia. Ia akan bernyanyi di depan orang, aku telah berbuat dosa, dan yang lurus telah kubengkokkan. Tetapi hal itu tidak dibalaskan kepadaku. Ia telah membebaskan nyawaku dari jalan ke liang kubur, dan hidupku akan melihat terang. Sesungguhnya semuanya ini dilakukan Allah 2-3 kali terhadap manusia, mengembalikan nyawanya dari liang kubur, sehingga ia diterangi oleh cahaya hidup. Perhatikanlah, hai Ayub, dengarkanlah aku, diamlah, akulah yang berbicara. Kalau ada yang hendak kau katakan, jawablah aku, berkatalah, karena aku rela membenarkan engkau. Jikalau tidak, hendaklah engkau mendengarkan aku. Diamlah, aku hendak mengajarkan hikmat kepadamu. Demikian. Terima kasih Bu Sarma. Pak Pengkue, tolong baca 1 Korintus 12 ayat 1 sampai 31 ya. Silakan Pak Pengkue. Ya, siap. Terima kasih Pak Abe. Sekarang tentang karunia-karunia roh. Aku mau saudara-saudara, supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus.
Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu roh. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib. Tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sebab kepada yang seorang roh memberikan karunia untuk berkata-kata dengan hikmat, dan kepada yang lain roh yang sama memberikan karunia berkata-kata dengan pengetahuan. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menyembuhkan. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mujizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus, seperti yang dikehendakinya. Karena sama seperti tubuh itu satu, dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikian pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh kita juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Andai kata kaki berkata, karena aku bukan tangan, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Dan andai kata telinga berkata, karena aku bukan mata, aku tidak termasuk tubuh. Jadi benarkah ia tidak termasuk tubuh? Andai kata tubuh seluruhnya adalah mata, di manakah pendengaran? Andai kata seluruhnya ada telinga, di manakah penciuman? Tetapi Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Andai kata semuanya adalah satu anggota, di manakah tubuh? Memang ada banyak anggota, tetapi hanya ada satu tubuh. Jadi mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malahan justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita berikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan khusus, supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Karena itu, jika satu anggota menderita, semua anggota turut menderita. Jika satu anggota dihormati, semua anggota turut bersukacita. Kamu adalah tubuh Kristus, dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan beberapa orang dalam jemaat, pertama sebagai rasul, kedua sebagai nabi, ketiga sebagai pengajar. Selanjutnya mereka yang mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berkata-kata dalam bahasa roh. Adakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mujizat, atau untuk menyembuhkan, atau untuk berkata-kata dalam bahasa roh, atau untuk menafsirkan bahasa roh? Jadi berusahalah untuk memperoleh karunia-karunia yang paling utama, dan aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Pengkue. Silakan Pak Paul. Haleluya. Luar biasa, hari ini kita belajar bagaimana cara Tuhan berbicara. Ya, 1 Korintus 12 ini jelas banget ya. Anda nggak usah nerawang-nerawang, Anda tidak usah mengarang-ngarang atau menafsir-nafsir. Anda cukup baca, itu udah jelas banget tentang karunia. Yang bikin Anda jadi ruwet, karena Anda berusaha menafsirkan 1 Korintus 12 tentang karunia-karunia. Itu sudah tertulis, itulah yang terjadi. Bahkan sampai hari ini itulah yang terjadi. Kalau Anda kemudian menafsir-nafsir,
terus Anda berasumsi, akhirnya ruwet nanti. 1 Korintus 12 sedang cerita bagaimana dalam sebuah komunitas orang percaya, masing-masing ada karunia dan ada tugas. Ada yang Tuhan percayakan, ya, masing-masing semuanya, termasuk rasul, nabi, dan pengajar. Jadi kalau Anda bilang tidak ada nabi hari ini, Anda pasti sedang lindur. Kalau Anda berkata tidak ada rasul hari ini, Anda pasti sedang lindur. Tapi kalau ada orang-orang yang ngaku-ngaku nabi, uji dulu. Kalau nubuatannya sering meleset, lempari pakai batu. Ada orang yang ngaku-ngaku punya karunia kenabian, yang pendoa-pendoa syafaat yang sering bernubuat, tapi meleset terus, lemparin pakai batu, saudara. ya. Saya sering ketemu sama pendoa-pendoa syafaat yang mengaku-ngaku karunia kenabian, tetapi meleset terus nubuatannya ya. Aduh, bikin ruwet aja. Nah, tetapi masalahnya banyak orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya ini, kemudian mengharapkan Tuhan bicara dengan cara yang gimana? Audible, wah gede bicara, harus mendengar suara Tuhan, kelihatan. Ada orang yang begitu enggak? Saya dulu begitu ya. Saya dulu enggak mengerti kalau Tuhan bicara itu adalah sebuah rema yang menggema, ya. Rema yang menggema itulah maka Tuhan bicara kepada Anda dan pasti tepat. Kecuali Anda dapat remanya dari Tung Semwaringin, ya, atau dari Muhammad, berhentilah makan sebelum kenyang. Dulu saya remanya begitu ya, berhentilah makan sebelum kenyang waktu Vitus. Pantesan saya geragas. Engkau akan makan sampai kenyang, itu firman Tuhan berkata. Bukan berhentilah makan sebelum kenyang. Tapi yang enggak boleh, ya, engkau makan sampai meledak perutmu. Nah, itu yang enggak boleh. Engkau akan makan sampai kenyang. Makanlah sampai kenyang. Karena itu berkat Tuhan. Tapi engkau harus latihan. Ya kan? Itu firman Tuhan. Nah, jangan dibalik-balik, jangan firmannya Muhammad kamu bawa-bawa ke Alkitab dalam gereja. Ya. Jangan dibawa-bawa ya, berhentilah makan sebelum kenyang, saudara-saudara. Itu saya sering dengar khotbah begitu juga ya, makanya saya agak kepengaruh juga. Ternyata itu yang ngomong Muhammad ya, di Alkitab nggak ada. Nah, jangan, itu bukan rema dari Tuhan Yesus. Anda makan sampai kenyang, supaya jangan geragas. Ya. Nah, ya, sekarang saya tidak akan membahas karunia-karunia itu, tapi saya mau kasih tahu Anda bagaimana Tuhan bicara dengan berbagai macam cara. Karena Anda bebal, maka Tuhan memakai berbagai macam cara, termasuk cara yang dilakukan Tuhan kepada Ayub. Elihu, sahabat Ayub yang paling bijaksana, yang paling muda, namun dia yang paling bijaksana. Ketika nanti Anda lihat, 3 sahabatnya Ayub ini dimarahi sama Tuhan, maka Elihu ini justru dipuji sama Tuhan. Ya, Elihu ini sangat bijaksana. Dia melihat bagaimana cara Tuhan bicara kepada Ayub untuk menunjukkan kebesarannya melalui hidupnya Ayub. Tetapi Ayub nggak nangkep. Saya dulu maksa ya, pengen Tuhan bicara sama saya bagaimana itu, sampai saking ininya istri saya diajari sama pendeta Edan itu. Kalau buka suara, mau cari suara Tuhan, Alkitabnya dibuka, gubrak buku itu kan. Nanti lihat, ayat pertama yang Anda baca, itulah suara Tuhan untukmu hari itu. Dapatnya Yudas Kendat. Dapatnya apa? Bilangnya, itu ya, si Tamar yang suruh tidur sama Yehuda. Nanti buka lagi ayatnya, Onani. Dibuka, sini begitu terus bacaannya Tuhan ya. Ketemu lagi sakar kuda, mumet, saudara. Nah, itu ya caranya begitu ya, sama tukang ciamsi di kelenteng aja Anda kalah, lebih bermartabat, pakai apa namanya, pakai batang-batang terus pakai dikocok gitu kan, trak ini lompat ya, terus Anda ambil satu, Anda baca pakai bahasa Cina, terus Anda ditanya sama suhunya, nanti suhunya mengartikan ini, terus dibuka ada kitab yang gede banget ya. Itu ya tebel banget tuh, ada berapa ribu halaman dibuka. Ini ceritanya ini, dia cari ini kan nomornya sekian. Oh, kisah tentang dewa ini. Nah, nanti diceritain macam-macam.
Kelenteng aja lebih terhormat mencari suara dewanya mereka. Lah Anda mencari suara Tuhan dengan cara yang benar-benar kuculuk gitu ya. Jangan ya. Mendapat suara Tuhan. Dulu pernah kita belajar ya. Bahwa suara Tuhan adalah rema yang bergema. Tapi karena Anda ndablek, remanya ndak bergema. Anda pekep itu ya. Kenapa? Kenapa rema itu sudah bergema tapi Anda nggak dengar? Karena Anda sibuk. Tuhan itu selalu bicara. Tidak mungkin Tuhan tidak bicara kepada setiap anak-anaknya. Kalau Anda tidak mendengar suara Tuhan, maka ada yang salah dengan hidupmu. Saya tidak berkata suara Tuhan itu orang terus nanti dibisikin apa seperti enggak. Kalau Anda belajar merenungkan firman Tuhan setiap hari, dan Anda terus berdiakonia dengan rajin setiap hari dengan hati yang aletheia, Anda akan menggemakan rema itu. Dan nanti ya rema yang bergema itu menuntun hidup Anda sebagai suara Tuhan. Simpel sekali. Ya. Tapi karena Anda bebal, akhirnya Tuhan bicara dengan berbagai macam cara agar kamu mendengarkannya. Salah satunya dengan pencobaan yang luar biasa seperti yang dialami oleh Ayub. Mungkin Anda merasa bahwa hari ini Anda melewati pencobaan yang saya rasanya nggak pernah melakukan sesuatu yang membuat saya layak diperlakukan seperti ini Tuhan. Anda difitnah sampai masuk penjara 10 tahun. Ada ya, saya pernah ketemu orang di penjara itu, saya besuk itu ya, dia difitnah karena dia bawa pil ekstasi 1 kilo, saudara. 1 kilo, saudara, mati. Waduh, hukuman mati. Untung cuma 10 tahun ya ketok palunya ya. 10 tahun berarti dia jalanin 7 tahun. Ya kan? 7 tahun, anaknya masih muda ya, baru umur 25 tahun. 33, aduh saya bilang, sia-sia sekali kamu hidupnya ya, jalanin di penjara. Terus di penjara mau ngapain ada selama 7 tahun? Masa mudanya dia itu kan usia produktif banget kan, segitu usia masuk penjara kan. Dia belum punya jaringan apa ya kerja narkoba lagi. Iya kan? Lalu saya bilang sama yang saya bilang ini ya, kamu percaya nggak 7 tahun itu bisa menjadi berarti buat kamu kalau kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, renungkan firman Tuhan, dan adalah kamu lakukan sesuatu, kamu coba pikirkan. Nah, si Napoleon itu bilang nggak boleh bawa handphone di penjara, bohong ya. Bohong banget, apalagi dia jenderal. Semua emang orang-orang itu kan dusta semua ya. Aduh, saya Fudin sama Kaci aja boleh bawa handphone kok di penjara kok. Bohong bener si Napoleon ini. Nah, saya bilang kamu boleh bawa handphone. Kamu bisa kursus online. Nah, makanya kemarin Pak Polinaris kita sepakat ya belikan komputer buat narapidana itu ya, yang dalam penjara. Ada 4 atau berapa tuh kita belikan komputer. Supaya mereka bisa sekolah online, kursus online dengan legal. Ya. Kita benar-benar kita bikin kursus online ya. Bahkan teman-teman yang ada di dalam sel pun kita bisa lakukan. Karena ada komputer legal di penjara. Ya. Bisa ya. Salah satu kerabat saya, Mami Rebecca, Haur Gelis itu ya, itu doktoralnya diambil waktu di penjara, ya dokter teologinya, gara-gara beliau dituduh mengkristenkan orang di Haur Gelis. Beliau dokter dari IDI ya, IDI, Ikatan Dokter, dipecat ya, kasihan. Itu kerabat kami, orang tua beliau itu sahabatnya oma saya, sahabat Cait ya. Bisa ya, hanya di penjara itu kalau kamu ada sesuatu, bahkan di dalam pengalaman yang paling buruk apa di penjara kan, kayaknya udah habis semua kan, waktunya udah hilang begitu aja kan. Tapi Mami Rebecca ini di penjara malah jadi dokter teologi, saudara. Ya kan? Lulus keluar dari penjara, lulus dokter teologi. Ya. Dasarnya memang orang pintar ya, memang orang pintar juga. Tetapi intinya ada jalan kan? Karena di penjara itu ada komputer. Ya legal, boleh.
Nah, kalau Anda datang sama sipirnya, izin, ngomong dengan etikat baik, semua bisa. Bisa. Apalagi kita nyata-nyata kita kemarin melalui kepala penjara kita kasih komputer 4, ya. Artinya kita membuka jalan. Kita pengen sekali ya bisa jadi berkat seperti itu ya. Kita ingin sekali bisa jadi berkat seperti itu. Jangan penjara itu menjadi kuburanmu di hari. Karena kalau orang sudah di penjara kan udah pasrah kan. Pasrah udah kalau udah masuk penjara mau apa lagi coba. Cuma makan tidur, akhirnya cuma jadi jualan narkoba. Akhirnya apa di penjara itu? Jadi kalau yang Anda yang nggak punya uang, cari uangnya ya jadi jualan itu, dubur. Ngeri ya, kalau nggak punya uang. Kalau Anda yang punya uang jadi jualan narkoba. Hidupmu berakhir di sana. Tapi kalau kamu punya aktivitas kegiatan, sekolah misalnya, atau macam-macam, walaupun 7 tahun di penjara, 10 tahun di penjara, ya, waktu saya nggak bakat sekolah Pak, loh justru karena kamu di penjara, lakukan sesuatu yang tidak bakat. Kamu punya waktu itu berjalan dengan lambat di dalam penjara itu. Itu contoh, Tuhan bicara kepada kita sekalipun kamu ada di dalam liang tutupan, seperti siapa? Seperti Yusuf. Yusuf masuk di dalam penjara liang tutupan 13 tahun, saudara. Dan dengan Anda kebayang nggak 13 tahun masih anak 17 tahun dijual, ya, kemudian dia baru hidup enak masuk penjara lagi sampai dia usia 30 tahun dia baru keluar dari penjara. Di penjara dia ngapain? Dia ngelayani tahanan-tahanan politik, dia belajar semua ilmu politik ya Mesir. Iya kan? Karena itu kan tahanan politik semua, tahanannya Potifar kan? Penjaranya Potifar, penjara politik, musuh-musuh politik, dia tanya sama tukang bawa minuman. Juru minuman raja itu apa sih? Itu orang kepercayaan raja. Semua pembicaraan raja itu dia tahu semua. Juru makanan, juru roti sama. Ngomong-ngomong debat politik apa aja, dia cuman tiap hari dia cuma nyuciin pakaiannya aja sambil dengarkan mereka debat sampai ribut. Pinter nggak? 13 tahun jadi nggak ilmu politiknya dia. Makanya ketika Yusuf dipanggil sama raja, ditanyain tentang bagaimana cara mengatur negara. Oh ya gampang, 13 tahun dia sudah dokter politik itu saudara. 13 tahun sekolah, gurunya semua praktisi semua. Anda yang sekolah di UI aja kalah sama Yusuf. Logikanya saja kan. Tuhan bicara kepada setiap orang ya dengan cara yang gamblang, tetapi kita terlalu bebal. Kenapa? Kita mau cari pembenaran terus. Sehingga saya capek ya kalau ngomong sama orang ya. Pak Paul, saya mau konseling. Udah konseling, terus dia ngomong terus, ngomong nggak tak kasih nasihat. Saya baru ngomong sekucap, oh enggak bisa Pak Paul enggak tahu kondisi saya begini. Ya sudah, gimana lagi ya, kamu terlalu bebal untuk diajak bicara. Masalahnya dia tuh gak ada sekuku hitamnya saya, saudara. Serius. Anda kalau tahu masa lalunya saya kemarin, saya masa-masa tinggalkan Tuhan Yesus itu ngeri, saudara. Yang dia cerita ke saya itu udah ada sekuku hitamnya saya. Tapi dia tak kasih tahu, dia merasa sudah lebih tahu dari saya. Ya itu. Yang kelihatan mata saja, saya usianya lebih tua dari dia. Saya tahu seperti apa, tak kasih tahu, kamu mau ya urusan polisi, tak kasih jalurnya nih. Oh Pak Paul enggak tahu nih urusannya begini, tak telepon sama kepala polisinya, Kapolresnya. Ini loh temanku Kapolresnya. Ngasih ngeyel, saudara. Iya, Pak Paul gampang telepon lah kamu maunya apa? Intinya kan kamu mau membenarkan dirimu sendiri kan. Kalau orang mau membenarkan dirimu sendiri ya sana. Selama Anda masih ingin membenarkan dirimu sendiri, mencari pembenaran, Anda tidak akan pernah dengar suara Tuhan. Tak jamin itu saudara Anda, karena saya mengalami. Selama saya mencari pembenaran buat diri saya sendiri, Tuhan bicara pun, Anda tidak dengar. Jangankan Tuhan bicara, orang tuamu bicara aja kamu tidak dengar kok. Jangankan Tuhan bicara, istrimu bicara aja kamu tidak dengar kok. Suamimu bicara kamu tidak dengar kok. Ya, orang-orang bijaksana bicara kepadamu saja kamu tidak dengar kok. Kamu cari pembenaran kok. Makanya di awal saya bilang di dalam setiap pencobaan hidupmu, satu, yang nonton jangan menghakimi. Tetapi Anda yang mengalami jangan cari pembenaran. Karena seringkali Tuhan sedang berurusan dengan dia, bukan karena dosa-dosanya dia. Bukan, Ayub mengalami pencobaan yang luar biasa bukan karena dosanya Ayub, saudara. Tetapi karena Tuhan mau menyampaikan sesuatu kepada Ayub dan Ayub sangat bebal.
terlalu bebal, dikasih tahu dengan cara biasa. Bagaimana dengan kita? Kita kan seringkali gitu kan, Tuhan mau ngomong, tapi terlalu bebal. Main dikasih mati, dikasih sekarat, dikasih koma, dikasih tabrakan, dikasih penjara, dikasih di dalam penjara yang lengang itu malam-malam Anda tidak bisa tidur, Anda merenung. Di dalam kebangkrutanmu, sudah tidak punya apa-apa, biasanya Anda malam-malam pergi di Alexis karena sibuk entertain. Sekarang Anda cuma di rumah nongkrong, bingung, domblong. Di situ Anda merenung banyak. Lalu ada waktu Anda coba-coba buka-buka firman Tuhan. Lalu tiba-tiba firman itu bicara sesuatu kepada Anda. Saat itu Tuhan bicara. Kalau Anda berhenti mencari pembenaran, sudah kere saja masih cari pembenaran, banyak saudara. Sudah kere saja masih mau cari pembenaran. Ya karepmu, angel. Kalau orang begini angel. Mau diapain? Stop cari pembenaran. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara. Saya kalau ingat lagu ini ya, saya setiap kali saya dalam masa malam-malam itu ya, tiap malam saya nggak bisa tidur ya. Badannya kan semromong kan, kalau lagi stres panas begitu kan. Saya habis gebuki anak lagi waktu itu kan. Nyesel, wah apa ruwet dong ya. Saya cuma nangis di ini ya. Saya nyanyi di jemuran itu kan di lantai 2 di dak itu kan. Saya malam-malam saya cuma duduk sambil nyanyi lirik-lirik, jiwaku terbuka untukmu Tuhan. Menangis saya saudara, menyesalnya minta ampun. Ya, susahnya hatinya ini tidak karu-karuan. Kenapa aku bebal sekali Tuhan? Tuhan bicaralah padaku Tuhan. Kenapa aku bebal banget Tuhan? Kenapa aku tidak bisa dengar suaramu Tuhan? Padahal Tuhan sudah bicara. Ya. Sebenarnya ketika kita bilang Tuhan aku ingin dengar suaramu, kita tiap hari kita nyanyi jiwaku terbuka, Tuhan sedang bicara di dalam rohmu. Kamu tidak dengar dengan kupingmu, kamu tidak lihat dengan matamu, kamu tidak rasakan di dalam desiran jantungmu, tapi rohmu itu Tuhan lagi bicara di dalam rohmu, di mapping DNA-mu, di riset ulang sama Tuhan di rohmu. Tapi kamu jangan cari pembenaran. Di hari kita tiba-tiba tante saya telepon, dimaki-maki saya sudah. Ya tante, saya salah tante. Ya istri saya sampai kaget sampai melongo. Biasanya tak sentak balik saudara kalau ada orang berani ngajari saya. Tak bentak. Iya tante, ada apa lagi tante? Ya sudah. Udah ngomel setengah jam, tapi setengah jam, 2 jam ngomelin saya. Iya tante, sudah. Iya tante. Tante tak tutup ya biar temponya mahal ini tante. Karena saya nelpon kan interlokal. Ini siapa lagi nelpon? Datang lagi hamba Tuhan. Iya Pak. Iya Ibu. Mungkin saya nggak setuju, tapi nggak saya tolak loh. Saya diamkan dulu. Mungkin memang saya salah. Itu perubahan awal. Jangan mencari pembenaran. Udah keluar saya diam. Mungkin memang saya salah. Harus ada sesuatu. Stop cari pembenaran. Tapi juga jangan tertuduh. Tapi juga tertuduh kan dia udah diajari di awal. Jangan mau ada orang nuduh kamu. Saya nggak tertuduh. Mereka nuduh saya, mencaci maki saya nggak tertuduh. Karena saya tahu saya tidak seperti itu. Cuman saya dengarkan saja. Mungkin memang ada bagian yang saya nggak sadar. Saya dengarkan saja, tapi saya tidak mau tertuduh. Saya juga tidak relaktan, tidak menolak. Tetapi saya dengarkan, capek saudara dihakimi saudara. Caci maki dia, saya capek saudara. Iya. Oh ya. Nggak mau cari pembenaran, tapi saya juga tidak mau tertuduh. Karena saya tahu saya tidak seperti itu. Cuman ada satu titik saya ngerti. Ketika saya belajar mendengar orang-orang ini bicara, sekalipun kadang-kadang ngawur, disitulah Tuhan bicara kepada saya. Katanya jangan mau dituduh, enggak, saya nggak tertuduh. Tetapi ketika saya mulai rendah hati, tidak membenarkan diri sendiri, saya tidak mau berdebat ketika orang menyalahkan saya. Iya, bukan iya katamu lah bodoh amat, enggak. Tapi saya nggak mau debat. Ya,
Mungkin memang saya ada salah di sana. Ya, coba nanti kita renungkan. Pokoknya jangan ditolak. Saya nggak tahu. Dan kemudian hari-hari itu Tuhan bicara kepada saya. Ya, tiba-tiba saya bisa ngerti ya. Nanti sore ada yang mau kasih uang kamu ya. Kamu jangan pergi-pergi. Tungguin. Coba, sejelas itu coba ngomongnya coba. Hari itu kita udah punya uang, sudah dapat makan. Terus tiba-tiba, nanti sore kamu jangan pergi. Saya ada rencana mau kemana gitu. Nanti ada yang mau datang, mau kasih uang. Saya tungguin, saudara. Terus saya tengok istri saya. Kasih uang beneran. Ini katanya dia mau kasih uang. Serius ya, itu beneran sampai sebegitu detailnya ya. Sampai sebegitu detailnya, saudara. Ya entah bagaimana ya begitu, saudara. Itu prosesnya saya ngalami begitu. Nah, ini Anda nggak bisa jadi dogma, tetapi yang saya cerita, Tuhan bicara dengan berbagai macam cara. Sampai nanti kamu akan dengar suara menganan atau mengiri. Itu janji Tuhan dalam Yesaya 30 toh. Kamu akan dengar suara entah kamu menganan mengiri. This is the way, follow it. Inilah jalannya, ikuti. Di saat air dan roti serba sedikit. Kita buka ya ayatnya ya. Ini bagus nih ya soalnya ya. Yesaya 30. Kan ini pengalaman pribadi saya sudah uji, saudara. Saya pertama kali dengar khotbahnya dari Petrus Agung, tahu nggak? Waktu saya lagi dengarkan 400 khotbahnya dia ya. Nah, ini salah satunya ini nih. Yesaya 30. Nah, ini ya ayat 20. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi, tetapi matamu akan terus melihat Dia dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Dengar-dengaran ya. Wah, saya uji, saudara. Ya, saya uji. Di dalam air dan roti serba sedikit, dalam minimnya perekonomianmu, saat itu mungkin itu cara Tuhan untuk bicara kepadamu saking bebalnya kamu. Jiwaku terbuka untukmu Tuhan, selidiki, nyatakan segala perkara, singkapkan semua yang terselubung, supaya ku layak di hadapanmu, Tuhan. Ini Tuhan bicara sama kamu. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Pak Awe.